Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat. Walaupun kalian belajar di rumah, semoga tidak mengurangi semangat kalian dalam menempuh ilmu, dalam mencari keberkahan dan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anakku sekalian, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, perkenalkan, nama saya Ahmad Nasta'in. Kebetulan untuk kelas 7 saya mengajar materi sejarah kebudayaan Islam, atau yang lebih dikenal dengan SKI. Adapun materi bab pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang kearifan Nabi Muhammad SAW dalam mewujudkan kedamaian. Jadi ada misi dakwah Nabi Muhammad SAW ketika beliau berada di Mekah. Tapi sebelum itu saya akan sedikit bercerita tentang kondisi masyarakat Arab sebelum Islam, kemudian kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan kondisi politik. Jadi kondisi kepercayaan masyarakat sebelum Islam itu pada awalnya masyarakat Mekah adalah penganut agama ataupun ajaran tauhid yang dibawa oleh beliau Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dilanjutkan oleh putranya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Perjalanan hidup Nabi Ibrahim bersama istrinya dan Nabi Ismail putranya membuahkan sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang sampai sekarang terpelihara, seperti Ka'bah, makam Ibrahim, dan peristiwa kurban. Bahkan proses perjalanan kehidupan keluarga ini dinapaktilasi oleh umat Islam dalam salah satu rukun haji. Setelah Nabi Ismail alaihissalam wafat, masyarakat Mekah mulai pindah menyembah ajaran selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses perpindahan kepercayaan itu berawal dari Amir bin Lubay. Dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Dia tertarik untuk mempelajari dan mempraktikkannya di Mekah. Dia membawa berhala yang diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal ini adalah pimpinan dari berhala-berhala, di antaranya Lata, Uzza, dan Mana. Dia mengajarkan kepada masyarakat Mekah cara menyembah berhala, sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Sejak itulah mereka mulai membuat berhala-berhala, sehingga mencapai 360 berhala yang diletakkan mengelilingi Ka'bah. Dan mulailah kepercayaan baru masuk ke masyarakat Mekah, dan kota Mekah menjadi pusat penyembah dari berhala. Masa itu disebut masa-masa jahiliyah. Jadi jahiliyah itu bukan berarti mereka bodoh dari segi keilmuannya, tetapi jahiliyah merupakan mereka bodoh dari segi keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab penyimpangan tersebut. Di antaranya yaitu adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka membutuhkan. Kemudian yang kedua, kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa, terutama kepala kabilah nenek moyang mereka. Kemudian yang ketiga,
rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana, mendorong mereka mencari kekuatan lain dari atau di luar kekuatan Tuhan. Jadi itu gambaran dari kondisi kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Kemudian yang selanjutnya, kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam. Bangsa Arab memiliki karakter yang positif seperti pemberani, kemudian ketahanan fisik, loyal terhadap pimpinan, pola hidup sederhana, ramah, ahli syair, dan masih banyak yang lainnya. Tapi karakter yang baik mereka terkikis oleh kejahiliahan mereka. Mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti minum khamr atau mabuk-mabukan, berjudi, berzina, dan melakukan pembunuhan. Jadi mereka menempatkan perempuan pada kedudukan yang sangat rendah. Adapun tradisi yang terburuk di masyarakat Arab adalah mengubur anak perempuan mereka secara hidup-hidup. Mereka merasa terhina dan malu memiliki anak perempuan, dan marah bila istrinya melahirkan anak perempuan, karena mereka yakin bahwa anak perempuan akan membawa kemiskinan dan kesengsaraan. Jadi itu adalah kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam. Dilanjutkan dengan kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam. Bangsa Arab memiliki mata pencarian seperti perdagangan, pertanian, dan peternakan. Orang-orang Arab memiliki pusat-pusat perdagangan yang terkenal seperti Ukas, Mijana, kemudian Zulmajas. Fungsi pusat perdagangan bukan hanya sebagai tempat transaksi perdagangan semata, tapi juga menjadi pusat pertemuan para sastrawan, syair, dan orator. Mereka saling menguji kemampuan. Hal ini menggambarkan bahwa konsep pasar tidak sekedar sebagai pusat perdagangan, tapi juga menjadi pusat peradaban, kekayaan bahasa, dan transaksi global. Adapun alat transportasi utama saat itu adalah unta, yang dianggap sebagai perahu padang pasir. Unta merupakan kendaraan yang menakjubkan. Unta memiliki kekuatan yang tangguh, mampu menahan haus, dan mampu menempuh perjalanan yang sangat jauh. Unta-unta ini pergi membawa barang dagangan dari satu negeri ke negeri lainnya untuk diperjualbelikan. Kemudian kondisi yang terakhir yaitu kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam. Sebelum datangnya Islam, ada 3 kekuatan besar yang mempengaruhi masyarakat Arab, yaitu yang pertama Kekaisaran Nasrani Bizantium, kemudian Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Kondisi politik Arab terpengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama, interaksi dunia Arab dengan Kekaisaran Bizantium Persia. Kemudian yang kedua, persaingan antara agama Yahudi, Nasrani, dan Zoroaster. Jadi anak-anakku sekalian, itu tadi adalah gambaran umum ataupun uraian kondisi dari masyarakat Arab sebelum kedatangan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita lanjutkan ke materi kita, yaitu permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada tanggal 17 Ramadan
atau 13 tahun sebelum Hijriah, bertepatan dengan 610 Masehi. Ketika pada waktu itu usia beliau genap tahun. Genap tahun itu sama dengan 40 tahun. Beliau diangkat ketika sedang bertahanus di Gua Hira, sebuah gua yang ada di Jabal Nur yang terletak beberapa kilometer sebelah utara kota Mekah. Jadi pengangkatannya sebagai nabi ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Turunnya ayat Al-Quran pertama tersebut dalam sejarah Islam dinamakan Nuzul Al-Quran. Setelah itu turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudassir ayat 1 sampai 7. Jadi surat Al-Mudassir ini berisi perintah Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad SAW menyiarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Mulailah beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi berdasarkan surat Asy-Syura ayat 214 yang berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin. Artinya, berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Sejak itulah mulailah Nabi Muhammad berdakwah kepada keluarga dan sahabat-sahabat terdekatnya. Beliau menjadikan rumah sahabat Al-Arqam bin Abil Arqam sebagai pusat kegiatan dakwahnya. Pada periode awal, kerabat Nabi yang menerima dakwahnya antara lain istrinya sendiri, yaitu Siti Khadijah, sebagai wanita pertama yang masuk Islam. Lalu sepupunya Ali bin Abi Thalib sebagai orang yang masuk Islam dari golongan anak-anak. Kemudian budaknya Zaid bin Haritsah sebagai orang pertama kali masuk Islam dari golongan hamba sahaya. Dan sahabatnya Abu Bakar Siddiq sebagai orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan laki-laki dewasa. Selama 3 tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian turunlah surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Fasda' bima tu'mar a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan ke seluruh lapisan masyarakat, baik golongan bangsawan maupun golongan budak, serta negeri-negeri lain. Dilakukan pertama kali di Bukit Safa. Ketika itu pamannya Abu Lahab sangat menentang keras dakwah Nabi. Peristiwa tersebut diabadikan dengan surat Al-Lahab. Jadi Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah yang turun secara berangsur-angsur. Selama 13 tahun, Nabi Muhammad menerima kurang lebih 4.726 ayat yang meliputi 89 surat. Adapun surat-surat yang diturunkan selama Nabi Muhammad di Mekah dinamakan surat Makkiyah. Jadi untuk pertemuan kita pada hari ini cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.